Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang sholat gerhana, sholat istisqo dan sholat jenazah. Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Ibadah disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqo dan jenazah. Tujuan pembelajaran materi ini adalah: pertama, menjelaskan pengertian sholat gerhana, istisqo, dan jenazah. Kedua, menjelaskan tata cara sholat gerhana, istisqo, dan jenazah. Ketiga, menjelaskan hikmah sholat gerhana, istisqo, dan jenazah. Kita bahas terlebih dahulu mengenai sholat gerhana. Sholat gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah sholat kusufain yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Sholat gerhana matahari. Sholat kusuf, gerhana matahari, dilakukan ketika gerhana matahari, yaitu peristiwa di mana sinar matahari menghilang baik sebagian atau total pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari. Sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan adalah sholat yang dilakukan ketika gerhana bulan terjadi. Adapun hukum sholat gerhana baik gerhana bulan maupun gerhana matahari sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Pelaksanaannya disunnahkan secara berjamaah. Meskipun demikian sholat gerhana boleh dilakukan secara munfarid, sendiri-sendiri. Mengenai waktu pelaksanaannya selama terjadinya gerhana, baik matahari maupun bulan. Sholat kusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari nampak utuh seperti semula. Sedangkan sholat khusuf dilakukan pada saat gerhana bulan sampai bulan kembali nampak utuh. Tata cara sholat gerhana. Sholat gerhana dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali rukuk. Berikut ini tata cara pelaksanaan sholat gerhana. 1. Membaca niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca surah Al-Fatihah. 4. Ruku. 5. Berdiri dari ruku. 6. Ruku kedua. 7. I'tidal. 8. Sujud 2 kali. 9. Berdiri. 10. Salam. Untuk lebih jelaskan mari kita lihat video berikut yang dikutip dari laman YouTube NU Online. Berikut ini tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang lebih utama. 1. Niat sholat gerhana matahari sendirian. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi imam. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi makmum. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan sendirian. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi imam. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi makmum.
Usalli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dua, pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Baqarah atau surat panjang yang durasi bacaannya setara dengan lama durasi surat Al-Baqarah. 3. Rukuk pertama membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 5. Membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah itu disunnahkan membaca surat Ali Imran atau surat yang panjang waktu bacaannya setara dengan surat Ali Imran. 6. Rukuk kedua dengan membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. Hamidah. 16. Sujud pertama membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 70 ayat surat Al-Baqarah. 17. Duduk di antara 2 sujud. 18. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira sama dengan membaca 50 ayat surat Al-Baqarah. 19. Tahiyat akhir. 20. Salam. Apabila setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama atau kedua tidak bisa membaca surat yang telah ditentukan di atas, maka boleh diganti dengan surat-surat yang lain yang telah dikuasainya atau tetap membaca surat yang sudah ditentukan dengan cara membaca langsung. Yang berhubungan dengan sholat gerhana antara lain. Pertama, disunahkan mandi sebelum melaksanakan sholat gerhana tapi tidak dianjurkan untuk menghias diri. Kedua, disunnahkan membaca keras pada bacaan sholat ketika melaksanakan sholat gerhana bulan, membaca pelan ketika melaksanakan sholat gerhana matahari. Ketiga, disunnahkan khutbah setelah melaksanakan sholat gerhana dengan memberi nasihat untuk taubat, sedekah dan lainnya. Mari kita lanjut sholat sunnah berikutnya, yaitu sholat istisqa. Istisqa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-istisqa yang berarti meminta hujan, yang disebabkan hujan tidak pernah turun atau musim kemarau. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad, khususnya ketika ada keperluan yang mendesak. Misalnya terjadi krisis air, kekeringan lahan pertanian, kebakaran hutan, polusi asap, sementara hujan belum kunjung datang. Berikut tata cara sholat istisqa. 1. Sholat 2 rakaat. 2 rakaat pertama takbir 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. 3 rakaat kedua takbir 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. 4 khutbah 2 atau sekali sebelum, atau setelah, sholat. Khutbah setelah syalat lebih utama. 5 sebelum masuk khutbah pertama khatib membaca istighfar 9 kali. 6 sebelum masuk khutbah kedua khatib membaca istighfar 7 kali. 7 perbanyak doa dalam khutbah kedua. Di dalam pelaksanaan sholat istisqa ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Proses sebelum melaksanaan sholat istisqa.
1. Imam mengajak masyarakat untuk bertobat, memperbanyak istighfar, bersedekah, menghentikan maksiat dan kezaliman, serta berdamai dengan muslim lain yang dimusuhi. 2. Dianjurkan juga agar imam beserta masyarakat berpuasa selama 3 hari sebelum melakukan sholat. 3. Di hari keempat setelah berpuasa, imam beserta masyarakat bersama keluar menuju lapangan untuk sholat dengan menggunakan pakaian reguler yang dipakai bekerja setiap harinya, bukan pakaian bagus. 4. Orang tua, anak kecil, serta orang-orang yang lemah secara fisik dibawa serta untuk ikut sholat. 5. Bagi yang mempunyai ternak, dianjurkan membawa serta ternaknya ke lokasi sholat dan ditempatkan di tempat yang sekiranya tidak mengganggu jamaah. Selanjutnya proses pelaksanaan sholat dan khutbah. 1. Membaca niat. Adapun niat pelaksanaan sholat istisqo sebagai berikut. Usolli sunnatal istisqo irokataini lillahi ta'ala. Mari kita ulangi sekali lagi. Usolli sunnatal istisqo irokataini lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat sunnah istisqo 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Tata cara sholat istisqo mirip seperti sholat Id. Pada rakaat pertama, takbir 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Pada rakaat kedua, takbir 5 kali sebelum membaca surah Al-Fatihah. 3. Khutbah 2 kali, tapi boleh juga sekali, setelah sholat. Khutbah ini boleh dilakukan sebelum sholat tetapi tidak utama, sebaiknya dilakukan setelah sholat seperti halnya sholat Id. Mengenai rukun khutbah sama seperti rukun khutbah pada umumnya. Mengawali khutbah pertama, khatib membaca istighfar 9 kali. Mengawali khutbah kedua, khatib membaca istighfar 7 kali. 4. Khatib memperbanyak bacaan doa dan istighfar dalam khutbah. 5. Ketika khatib berdoa, makmum mengangkat tangan sambil mengucap amin. 6. Pada perkiraan 2/3 khutbah kedua, khatib disunnahkan menghadap kiblat lalu membalik posisi selendang surbannya dari bahu kanan ke bahu kiri dengan posisi terbalik, bagian bawah diletakkan di atas dan bagian dalam diletakkan di luar. Setelah itu kembali meneruskan khutbah. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, untuk pembahasan materi tentang sholat jenazah akan kita bahas pada video berikutnya.